Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adha, SPD MPD, selaku tutor mata kuliah pembelajaran terpadu di SD, dan yang saya hormati teman-teman atau rekan-rekan kelas BI Pokjar Kota Agung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita semua bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh tutor kita. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mempresentasikan hasil daripada rangkuman modul 1 saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bermasuri, NIM 855794049, masa registrasi 2023.1, Pokjar Kota Agung. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita masuk ke presentasinya, yaitu modul 1, konsep dasar dan model-model pembelajaran terpadu. Untuk KB1, konsep dasar pembelajaran terpadu. A. Pengertian pembelajaran terpadu. Berdasarkan pernyataan Aminuddin tahun 1994, pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai berikut. 1. Suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai macam pembelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekelilingnya sesuai kemampuan dan perkembangan anak. 2. Suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak atau simultan. 3. Merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berada dengan harapan siswa akan belajar lebih bermakna. B. Karakteristik pembelajaran terpadu. Ada beberapa, yaitu pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga, pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep-konsep dalam beberapa mata pelajaran. Yang kelima, bersifat luas atau fleksibel. Dan yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kelebihan pembelajaran terpadu. 1. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan siswa. 2. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. 3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa. 4. Dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa. 5. Menyajikan kegiatan yang sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. 6. Menumbuh kembangkan keterampilan sosial siswa. Kendala pelaksanaan pembelajaran terpadu. 1. Kompetensi dasar yang harus dicapai siswa dalam kurikulum sekolah dasar tahun 2004 masih terpisah-pisah. 2. Dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara optimal. Belum semua guru memahami konsep ini secara utuh. C. Landasan pembelajaran terpadu. Landasan pembelajaran terpadu di SD antara lain. 1. Landasan filosofis. Dimaksudkan pentingnya aspek filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu A. Progresivisme. Proses pembelajaran pada umumnya ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. B. Konstruktivisme. Melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Siswa berinteraksi langsung dengan objek dan lingkungannya. C. Humanisme. Melihat siswa dari sebagai segi keunikan dan kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya.
Secara fitrah, siswa memiliki bekal atau potensi yang sama dalam upaya memahami sesuatu. Implikasi tersebut dalam pembelajaran yaitu guru bukan merupakan satu-satunya sumber informasi. Siswa sebagai subjek belajar yang mampu menemukan pemahamannya sendiri. Guru sebagai model, pendamping, motivator, fasilitator, dan pembelajar. Dilihat dari motivasi dan minat, siswa memiliki ciri tersendiri. Implikasi dari pandangan tersebut dalam pembelajaran yaitu isi pembelajaran bermanfaat bagi siswa secara aktual. Siswa menyadari penguasaan isi pembelajaran bagi kehidupan. Isi pembelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan, pengalaman, dan pengetahuan siswa. 2. Landasan psikologis. Berkaitan dengan psikologi, perkembangan peserta didik, dan psikologi atau teori belajar. Pandangan psikologis yang melandasi pembelajaran terpadu yaitu A. Masing-masing siswa membangun realitasnya sendiri. B. Pikiran seseorang mempunyai kemampuan untuk mencari pola dan hubungan antar gagasan yang ada. C. Siswa adalah seorang individu dengan berbagai kemampuan yang dimiliki dan mempunyai kesempatan untuk berkembang. D. Keseluruhan perkembangan anak adalah terpadu, dan anak melihat dirinya dan sekitarnya secara utuh, holistik. Dan yang ketiga adalah landasan praktis. Kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran, melandasi dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat sehingga banyak informasi yang harus dimuat dalam kurikulum. Hampir semua pelajaran diberikan secara terpisah satu sama lain. Yang ketiga, permasalahan yang muncul dalam pembelajaran cenderung lebih bersifat lintas mata pelajaran. Yang terakhir, kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktek dapat dipersempit dengan pembelajaran yang dirancang secara terpadu. 4. Landasan sosial budaya. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi dasar dan acuan untuk mencapai keberhasilan pembelajaran terpadu. 5. Landasan IPTEK. Sebagai upaya menyelaraskan pembelajaran terpadu dengan perkembangan dan kemajuan IPTEK. Jadi tadi itu landasan-landasannya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Dalam proses penggalian tema-tema, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan mata pelajaran. 2. Tema harus bermakna. Maksudnya, tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. 3. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. 4. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. 6. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. 7. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran terpadu perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Guru hendaknya tidak bersikap otoriter atau menjadi single aktor yang mendominasi aktivitas dalam proses pembelajaran. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Guru perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Artinya, seorang guru harus mengajak tidak boleh menguasai forum sendiri ya Bapak Ibu ya dalam pembelajaran. Seorang guru harus memberikan umpan balik atau mengajak siswa untuk berdiskusi, berkelompok, mengajak siswa untuk tanya jawab, mengajak siswa untuk mengerjakan sesuatu yang membuat suasana kelas menjadi hidup. Seperti itu. Manfaat pembelajaran terpadu. Beberapa manfaat yang dapat dipetik dengan pelaksanaan pembelajaran terpadu
Antara lain, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf percakapan berpikir siswa. Hal ini dapat terjadi karena siswa dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Kemungkinan pembelajaran terpotong-potong sedikit sekali terjadi, sebab siswa dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu, sehingga akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang terlebih terpadu. Pembelajaran terpadu memberikan penerapan-penerapan dunia nyata, sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran atau transfer of learning. Dengan pemaduan pembelajaran antar mata pembelajaran diharapkan penguasaan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. Pengalaman belajar antar mata pelajaran sangat positif untuk membentuk pendekatan menyeluruh pembelajaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Siswa akan lebih aktif dan otonom dalam pemikirannya. Motivasi belajar dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran antar mata pembelajaran. Para siswa akan terlibat dalam konfrontasi yang melibatkan banyak pemikiran dengan pokok bahasan yang dihadapi. Pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan asal siswa yang dapat menjembatani pemahaman yang terkait, pemahaman yang terorganisasi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang sering dipelajari, dan akan terjadi transfer pemahaman dari satu konteks ke konteks yang lain. Melalui pembelajaran terpadu, terjadi karena kerjasama yang lebih meningkat antar para guru, para siswa, guru, siswa, dan siswa orang atau narasumber lainnya. Belajar menjadi lebih menyenangkan, belajar dalam situasi yang lebih nyata dan dalam konteks yang lebih bermakna. Baik, lanjut ke kegiatan belajar 2, Bapak Ibu, yaitu tentang model-model pembelajaran terpadu. A. Berbagai model pembelajaran terpadu. Menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogerty 1991, mengemukakan bahwa terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ke-10 atau cara atau model tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, fragmented atau model penggalan. 2. Connected, model keterhubungan. Yang ketiga, nested, model sarang. Yang keempat, sequenced atau model urutan atau rangkaian. 5. Shared, model bagian. 6. Webbed, model jaring laba-laba. 7. Tiered, model galur. 8. Integrated, model keterpaduan. 9. Immersed, model celupan. Dan yang ke-10, networked, model jaringan. Nah, yang pertama, model penggalan atau fragmented. Model fragmented ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Nah, Bapak Ibu, yang warna putih ini salah contoh bentuk daripada model penggalan. Nah, bisa kita saksikan sama-sama ya, yang putih kotak ini. Lanjut ke model keterhubungan. Jadi masing-masing model itu saya kasih contoh. Yang warna putih ini, yang bentuk lingkaran ini ya, supaya kita sama-sama melihat, sama-sama untuk mengetahui bahwa seperti ini model-modelnya, contoh-contoh gambarnya segala macamnya.
Baik, model connected dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur, membaca, dan mengarang misalnya dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketiga, model sarang. Model sarang merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada jam-jam tertentu, seorang guru memfokuskan Baik Bapak Ibu, saya ulangi untuk model sarang yang ketiga ini. Mohon maaf tadi ada sedikit trouble. Oke, lanjut. Model sarang merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, dalam jam-jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri, bentuk, dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan dan menulis puisi. Ini ya, bisa Bapak Ibu ya, bisa dilihat yang warna putih ini, itu untuk model sarangnya seperti ini. Yang keempat, model urutan atau rangkaian. Model sequence set merupakan model pemaduan topik-topik antara mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Isi cerita dalam roman sejarah, misalnya, topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ikhwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu, maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Yang kelima, model bagian, yaitu shared. Model bagian merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PKN. Misalnya, dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Nah, yang keenam, model jaring laba-laba. Ini yang sering dipakai kayaknya ya. Yang sering dipakai di pembelajaran di sekolah. Model jaring laba-laba. Nah, bisa kita saksikan sama-sama bentuknya seperti ini. Oke, baik. Model yang paling populer adalah model laba-laba atau webat. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Yang ketujuh, model galur atau three-threaded. Threaded merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dan novel, dan sebagainya. Bentuk thread ini berfokus pada apa yang disebut metakurikulum. Yang kedelapan, model keterpaduan atau integrate. Model integrate merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial, agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya pengetahuan alam. Dan yang kesembilan, model celupan atau immerset. Model immerset dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir itu model jaringan atau network. Model jaringan ini merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan
kemungkinan pengubahan konsep, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Yang B, model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Terdapat 3 model pembelajaran terpadu yang nampaknya paling cocok atau tepat diterapkan di sekolah dasar kita. Nah, tadi ya, ada jaring laba-laba, jaring terhubungan, jaring keterpaduan, ya. Ada 3 itu. Nah, ini kelemahan serta kekuatan dari masing-masing model jaringan. Yang pertama yaitu model jaring laba-laba. Kekuatannya, pembelajaran terpadu model jaring laba-laba adalah sebagai berikut. A. Adanya faktor motivasional yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang sangat diminati. Yang B. Model jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang C. Model ini mempengaruhi perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke dalam sebuah bidang isi pelajaran. Dan untuk kelemahannya sendiri itu ada 4. Yang pertama, langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu model jaring laba-laba adalah menyeleksi tema. Adanya kecenderungan merumuskan suatu tema yang dangkal sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial di dalam perencanaan kurikulum. Yang C, guru dapat menjaga misi kurikulum. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. 2. Model keterhubungan atau connected. Kekuatannya yaitu dengan mengaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran, siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar seperti halnya suatu mata pelajaran yang terfokus pada satu aspek. B. Konsep-konsep kunci dikembangkan siswa secara terus-menerus hingga terjadi internalisasi. Yang C. Mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki dan mengasimilasi ide secara berangsur-angsur dan memudahkan transfer atau pemindahan ide-ide tersebut dalam pemecahan masalah. Dan untuk kelemahannya sendiri itu ada 3 juga. Untuk yang pertama, berbagai mata pelajaran di dalam model ini tetap terpisah dan nampak tidak terkait walaupun hubungan disebut secara eksplisit antara mata pelajaran atau interdisiplin. B. Guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama sehingga isi pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep dan ide-ide antara mata pelajaran. C. Usaha-usaha yang terkonsentrasi untuk mengintegrasikan ide-ide dalam suatu mata pelajaran dapat mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih global dengan mata pelajaran lain. 3. Model keterpaduan integrate. Kekuatannya yaitu memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran. B. Memungkinkan pemahaman antara pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian. Yang C. Mampu membangun motivasi. Untuk kelemahannya, model ini model yang sangat sulit diterapkan secara penuh. Model ini menghendaki guru yang terampil, percaya diri, dan menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang sangat diprioritaskan. Yang terakhir, model ini menghendaki tim antar mata pelajaran yang terkadang sulit dilakukan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Baik, Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, semoga kita semua bisa menyaring atau mengambil hal-hal yang penting untuk bekal kita kelak kita sudah mengajar, kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing dengan tentang pembelajaran terpadu ini, baik dari model, metode, dan lain sebagainya dalam proses belajar mengajar nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.